Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue di channel gue. Kali ini gue membahas harga wajar dari 4 bank besar, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BNI. Nah, tidak seperti sebelum-sebelumnya, gue memakai perhitungan yang berbeda, yaitu fokus pada PI rasio. Nah, PI rasio ini menurut gue sangat relevan untuk menghitung wajar harga saham perbankan atau finansial. Oke, langsung aja. Gue pakai template sebelumnya, tapi gue pakai rumus yang berbeda. Nah, di sini ya, teman-teman, pakai PI rasio. Teman-teman buka aja Stockbit, kemudian ke Punda Chart, pilih saham apa yang mau dianalisis PI rasionya, kemudian tulis PI, tulis deh di sini mulai dari current PI rasio, min PI rasio, -1, -2, kemudian +1 dan +2. Itu data yang akan kita butuhkan, seperti itu. Nah, di sini gue udah setting ya. Garis yang ungu ini, ya, grafik-grafik ini, current PI rasio. Artinya, PI rasio untuk saham BBCA pada hari ini, yaitu 26,78. Nah, maka yang kita butuhkan apa aja datanya? Pertama, itu current EPS 12 bulan, yaitu sebesar 26321. Kita masukkan ke rumus 263,21 ya. 21. Kemudian min PI rasio 12 bulan. Kita lihat min PI rasionya berapa? Min PI rasio ini ya yang tengah ya. 2943. 29,43. Nah, kemudian harga saat ini berapa BBCA? Di 70,50. Ini gue buat pada saat penutupan sesi 1 ya. Sesi 1 di tanggal 18 Juli. 70,50 atau 7.050 ya. Maka menurut PI rasio harga wajar BBCA itu di 7.746, mempunyai margin of safety sekitar 9%-an ya di harga sekarang. Nah, kenapa gue memilih PI rasio? Gini gambarannya. Ini PI rasio yang 1 tahun ya. Coba kita lihat dalam 1 tahun ini, ini rata-ratanya, garis min PI rasionya. Ketika sampai menembus di atas rata-ratanya, kemudian sempat sideways ya dalam 1 tahun ini, kemudian sekarang di bawah lagi, di bawah rata-rata PI rasio. Ketika kita lihat nih 3 tahun terakhir, ini sangat menggambarkan data historisnya. Di 2020 memang sedang crash, kemudian market berangsur pulih ya, naik harganya di atas min atau PI rasionya di atas min rata-ratanya ya, dari rata-rata PI rasionya naik, kemudian mencapai garis biru ini +1 standar deviasi PI rasio. Kemudian koreksi lagi, kemudian ya naik lagi. Nah, kesimpulannya setiap saham ketika sudah di bawah rata-rata PI rasionya, itu pasti akan balik lagi. Recovery, naik, menembus rata-rata PI rasio, kemudian sampai dengan bisa menembus +1 standar deviasi PI rasio atau +2 standar deviasi PI rasio. Nah, biasanya gue pakai yang 3 tahun. Kalau yang 3 tahun, minnya itu 28,06 gitu ya. 28,06. Ini lebih konservatif nih. Jadi BBCA harus harga wajarnya itu di 7.386. Nah, ada yang menarik juga bahwa menurut analisis Stockbit, BBCA itu mampu ke harga 8.300-an. Nah, kita lihat nih BBCA pernah tahun 2022 pernah nggak mencapai harga 8 ribuan? Kita langsung cek aja 5 tahun terakhir bahwa BBCA pernah ke 8.125. Secara Punda Chart, secara PI rasio itu memang bisa mampu menembus ke +1 atau +2-nya.
Nah, sekarang coba kita hitung plus 1 plus 2-nya harganya itu berapa untuk BBCA. Untuk PI rasionya standar deviasi plus 1 itu di 30,57 ya. 30,57. Kita copy aja. 30,57. Nah, betul. Jadi ketika menembus standar deviasi plus 1, harga BBCA itu di 8 ribuan, harga wajarnya. Sekitar 8 ribuan. Kalau misalkan dibeli dari harga sekarang, kita punya margin offset di 12%, 12,38%. Itu standar deviasi plus 1. Kita cari lagi data standar deviasi plus 2. Untuk nilai standar deviasi plus 2 itu di 33,08 ya. 33,08. Nah, harga wajarnya itu di 8.700-an. BPCA mempunyai margin di 19,03%. Nah, proyek ini proyeksi ya. Ini proyeksi dari beberapa historis data ya, baik secara 5 tahunan maupun 3 tahunan. Kalau kita mau lihat 5 tahunan juga sama. Ketika harga atau PI rasio menembus -2, -1 standar deviasi, itu akan berbalik lagi sampai dengan melewati rata-rata PI rasionya, gitu ya. Jadi ini kesempatan harusnya selama berada di bawah rata-rata PI rasio, ya, karena kan rata-ratanya di 28,06, kemudian sekarang itu menunjukkan PI rasio di 26,78, artinya sekarang under value. Udah itu intinya, under value. Maka bisa dikatakan saham BBCA sedang murah. Ya pasti dengan penurunan yang begitu besar ya, karena makroekonomi sedang tidak baik-baik saja, adanya inflasi, perang, kemudian harga naik, harga tinggi juga ya, gitu yang mempengaruhinya. Itu untuk BBCA. Kemudian kita coba proyeksikan untuk BBRI. Untuk BBRI, kita seperti biasa butuh namanya EPS TTM. BBRI itu di 240,22. 240,22. Sorry, salah. 240,22. Dan min pair-nya, coba kita lihat, kita tinggal cari saja di sini BBRI. Nah, untuk BBRI, min-nya itu di 17, ya, sorry, di 20,08. 20,08. Maka harga wajar dari BBRI itu di 4.800-an. Ya, di 4.800-an. Harga saat ini ya, berapa harga saat ini? 4.110. 4.110. Itu mempunyai margin of safety di 15%-an. Artinya murah. Apakah saham BBRI pernah ke plus 1 standar deviasi atau plus 2 standar deviasi? Jelas. Di sini terlihat ya. Di sini jelas terlihat di chart 3 tahunan pernah ke melewati batas ini standar deviasi plus 2, kemudian berangsur turun. Kita lihat secara jangka panjang 10 tahunan seperti apa. Nah, ini 2020 market crash, kemudian berangsur pulih, dan sekarang bisa dianggap standar deviasi plus 1 atau plus 2 itu sebagai titik jenuh harga saham, ya. Maka memang perlu koreksi seperti itu. Ini kita bisa manfaatkan. Sekarang PI rasionya itu di bawah rata-ratanya. Nah, secara standar deviasi plus 1, kita lihat juga harganya berapa. Standar deviasi plus 1 itu di 26,64 ya. 26,64. Kita hitung di
26,64. Maka BBRI itu harusnya dihargai di 6 ribuan, ya, di 6 ribuan. Mungkin nggak mungkin, gue pernah menghitung secara dividen itu harganya di 5 ribuan. Jadi secara ini kan saham growth ya, saham yang terus bertumbuh ya, kinerjanya bagus, penghasilannya juga bagus, dan net income juga bagus. Jadi ini sangat apa namanya, sangat bagus untuk kita beli ketika memang berada di PE rasio di bawah rata-rata. Nah, sekarang coba kita hitung standar deviasi min satunya untuk memastikan kira-kira target kita untuk beli itu di harga berapa sih yang paling murah. Kita pakai yang standar deviasi min 1. Itu 13,52. Oke, 13,52 kita lihat di sini. 13,52. Jadi di kisaran 3 ribuan ya, kalau BBRI itu dihargai di 3 ribuan itu udah under value banget, udah murah banget. Pertama, jika di bawah rata-rata PI rasionya itu udah pasti murah, boleh kita beli nih. Kemudian jika memang menembus harganya itu kan di sekitar standar deviasi atau minus satunya itu 3 ribuan atau mungkin di bawah 4 ribu ya. Di bawah 4 ribuan itu sangat murah banget gitu. Oke, jadi kesimpulannya under value BBRI. Sekarang kita lanjut ke BBNI. Nah, ini untuk BBNI ya. Kita pakai chart 3 tahunan ya, seperti mirip ya seperti BBCA, BBRI, BBNI itu ketika menembus garis plus standar deviasi P rasio plus 2 itu pasti udah jenuh, itu turun lagi. Sampai sekarang berada di bawah rata-ratanya. Kita hitung dulu rata-ratanya di 1963 ya. Kemudian untuk IPS-nya di 669,01. 69,01. Harga BBNI itu sekarang di 7350. 7350. 7350. 1963. Nah, min-nya 1953. Nah, ini untuk standar deviasinya. Jadi, harga wajar dari BBNI itu di 13 ribuan. Di 13 ribuan. Nah, ini juga cukup tinggi ya. Artinya dengan min apa namanya? Min standar deviasi untuk harusnya bisa ke harga 13.000. Kemudian kita pakai yang sekarang nih PI rasio yang sekarang itu di 10,99 ya untuk memastikan 10,99 itu di harga 7 ribuan ya, di 7 ribuan, di 7.300-an betul, karena sekarang memang harganya 7.000. Tapi kalau bisa menembus min-nya rata-ratanya itu di 1963 itu sangat sangat besar harganya di 13 ribuan. Atau kita pakai yang lebih konservatif lagi, harganya di minus 1. Oke, kita lihat ya di minus 1 standar deviasi itu di mana minus satunya di 1009. Kalau 109. 109. Nah, harganya murah banget, jadinya di 7 7
ratusan. Nah, ini harga ini pasti berubah-berubah dengan tergantung laporan keuangannya. Karena EPS TTM-nya juga lebih besar, maka ketika dikalikan dengan min fair-nya itu tinggi juga nih untuk apa namanya BBNI. Coba kalau misalkan secara analisis Stockbit harusnya di 10.000 tuh kan mendekati mirip nih dengan harga yang kita hitung ya, ini 13.000, Stockbit itu di 10.000 ya untuk apa namanya proyeksi harga wajarnya. Kemudian tadi kalau kita lihat BBRI ya, kalau kita lihat BBRI berapa sih proyeksi dari Stockbit? Itu di harga 5.300-an. Benar. Eh, mirip ya dengan analisis-analisis yang dilakukan oleh di Stockbit. Kemudian langsung yang terakhir itu ada BMRI. BMRI. Ini Bank Mandiri ya. Yang terakhir kita yang butuhkan adalah IPS TTM-nya di 688,74, 688,74 ya. Kemudian min PI rasionya RI BMRI. Nah, ini untuk BMRI. Sorry, nge-lag. Oke, sorry. Nge-lag untuk BMRI. Nah, kita ulang lagi ya. BMRI. Nah, ini untuk BMRI ya. BMRI rata-rata rasionya di 13,28 dan sekarang rasionya berada di 13,99. Langsung kita hitung aja. IPS TTM-nya sudah kita dapatkan di 688,74. Min ya, kita pertama minnya dulu. 13,28. 13,28. Ya, maka harga wajarnya itu di 9.000-an. Dengan harga sekarang berapa? Di 7.275. 7.275. Punya margin of safety 20%. Mantap. Kemudian menurut analisa Stockbit ya, berapa? BMR itu di 10.000-an. Mantap. Berarti lagi murah nih sekarang dari 7.000 ya. Kemudian kalau kita optimis ya karena apa namanya? Historinya pernah menyentuh di plus 1 standar deviasi ya sampai plus 2, kita hitung juga plus 1 ini plus 1 itu harganya plus 1 di 16.33. 16.33 itu di 11.000, kemudian plus 2 kita optimis ya dengan memproyeksikan ini 19,37. 19,37 datanya kita copy, maka sorry 13,37 standar deviasi 19,37. Jadi proyeksi paling tingginya harga BMRI itu di 13.000-an. Yang kedua itu di 11.000 dan rata-rata harga wajarnya harusnya di 9.000-an. Stockbit memperkirakan di analisisnya itu di 10.000-an. Nah, itu cara gua untuk mempercepat analisis ya. Mempercepat analisis, memprediksi harga wajar saham-saham perbankan. Ini bisa nggak dipakai untuk saham-saham yang lain? Bisa. Selain dengan perhitungan Excel yang biasa gue pakai, ini juga sangat bisa. Tinggal kita hitung aja gitu. Kita lihat aja apakah secara grafik dia sudah sampai ke harga 8.000 secara perhitungan harga wajar atau belum. Tapi secara P ratio ini kan menunjukkan ke bawah nih, yang dalam artian memang harga sekarang di bawah harga rata-ratanya menurut perhitungan P ratio. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini jadi cara yang paling simple, nggak usah ribet-ribet ya. Tetapi kita meningkatkan kepercayaan diri untuk membeli suatu saham.
Yang penting kita tahu gitu, minimal dari rasio keuangan dan salah satunya di rasio ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bagi yang mau template perhitungan harga wajar seperti yang gue gunakan kemarin-kemarin, kirim aja bukti like, subscribe, dan komennya ke channel Telegram gue. Terima kasih, sampai jumpa.